Saudara-saudara, di ujung selatan Pulau Jawa, terbentang sebuah pulau, kabut laut menutupi garis pantainya, dan ombak Samudra Hindia terus menghantam tebing-tebing batu yang menjulang. Bagi sebagian orang, pulau ini hanyalah nama yang menyeramkan, simbol dari hukuman, kesalahan, dan penyesalan. Namun bagi sejarah Indonesia, Nusa Kambangan adalah cermin dari perjalanan panjang bangsa ini, dari kolonialisme, perang kemerdekaan, kekerasan politik, hingga sistem hukum modern. Pulau Nusa Kambangan membentang dari barat ke timur dengan panjang sekitar 36 km dan lebar antara 4 hingga 6 km. Pulau seluas kurang lebih 21.000 hektar ini seluruhnya dikelilingi oleh Samudra Hindia, sehingga secara alamiah menjadi wilayah yang terisolasi dari daratan utama. Untuk mencapainya, orang harus menyeberang dari Dermaga Wijayapura di pesisir Cilacap. Perjalanan hanya 15 menit, namun rasanya seperti menyeberangi batas antara dua dunia. Dunia ramai dan bebas di daratan Jawa, dan dunia sunyi yang terpisah di seberang sana. Saat kapal kayu bergerak perlahan di atas air tenang, segera anakan kita akan melihat hutan lebat di kejauhan, pepohonan jati dan mahoni yang tumbuh rapat menutupi hampir seluruh permukaan pulau. Dari balik pepohonan itu, berdiri tembok-tembok tinggi, menara pengawas, dan kawat berduri. Itulah wajah Nusa Kambangan yang dikenal banyak orang, Pulau Penjara. Namun sebelum menjadi tempat pengasingan para narapidana dan terpidana mati, Nusa Kambangan adalah pulau yang hidup, dihuni nelayan, petani, dan penjaga hutan. Sebelum deru truk dan rantai besi terdengar di sepanjang jalanan aspal, pulau ini hanya sunyi, dihuni oleh suku Pejagan, kelompok masyarakat asli yang hidup berdampingan dengan alam. Bagi mereka, laut adalah sahabat dan hutan adalah rumah. Mereka hidup sederhana, menangkap ikan di pesisir dan berkebun di tanah subur bagian utara pulau. Namun sejarah memiliki jalan lain. Ketika Belanda datang dan menjadikan pulau ini sebagai koloni pembuangan, hidup masyarakat Pejagan perlahan menyusut, terserap dalam arus pendatang dari daratan Jawa. Kini, nama Pejagan tinggal kenangan dalam catatan sejarah dan kisah lisan penduduk tua. Pulau itu telah berubah menjadi kompleks lembaga pemasyarakatan yang paling tertutup di Indonesia. Meski begitu, keindahan alam Nusa Kambangan tetap memesona. Hutan jati tua, pantai pasir putih yang tersembunyi, dan tebing batu kapur yang seolah memagari pulau dari dunia luar. Namun di balik keindahan itu, tersembunyi kisah kelam manusia, kisah tentang dosa, penyesalan, dan kekuasaan. Di dermaga kecil di sisi utara pulau, para petugas berseragam berdiri dengan wajah serius. Tidak sembarang orang diizinkan menjejak tanah Nusa Kambangan. Setiap tamu, bahkan pejabat sekalipun, harus melewati izin berlapis. Pulau ini adalah wilayah tertutup, di bawah pengawasan Kementerian Hukum dan HAM. Namun meskipun penuh pengawasan, kehidupan tetap berjalan. Anak-anak berlari di jalanan tanah menuju sekolah kecil di tepi hutan. Para nelayan memperbaiki jala di tepi pantai. Mereka hidup berdampingan dengan penjara, tapi tidak terpenjara. Nusa Kambangan adalah pulau paradoks. Indah tapi menakutkan, subur tapi sunyi, hidup tapi terkurung. Setiap jengkal tanahnya menyimpan jejak sejarah. Setiap tembok batu mencatat cerita manusia, tentang salah, tentang hukum, dan tentang pengampunan. Selama lebih dari 100 tahun, pulau ini menjadi saksi perjalanan panjang bangsa Indonesia, menghadapi pertanyaan yang tak pernah selesai. Apa makna keadilan dan bagaimana bangsa ini memperlakukan kesalahannya sendiri? Itulah awal kisah panjang kita dalam pertemuan ini. Sebuah perjalanan menelusuri waktu, menyingkap lapisan sejarah dari balik kabut Nusa Kambangan. Dari masa kolonial Belanda hingga zaman modern, dari penjara batu hingga tembok baja, dari manusia yang dikurung hingga mereka yang mencoba menebus diri. Jauh sebelum Nusa Kambangan dikenal sebagai Pulau Penjara, ia hanyalah hamparan tanah hijau di pesisir selatan Jawa, sebuah pulau kecil di antara laut dan laguna, terpisah dari daratan utama oleh perairan yang disebut Segara Anakan.
Nama Nusa Kambangan berasal dari bahasa Jawa. Nusa berarti pulau dan Kambangan berarti mengambang. Sebuah pulau yang seolah melayang di atas air, terpisah tapi tak pernah benar-benar jauh dari daratan Jawa. Di masa lampau sebelum datangnya kekuasaan kolonial, pulau ini dihuni oleh kelompok masyarakat kecil yang disebut suku Pejagan. Mereka hidup dari laut dan hasil bumi, berburu, menangkap ikan, menebang pohon untuk bahan perahu, dan menanam tanaman pangan di tanah subur di bagian utara pulau. Kehidupan mereka sederhana dan bersahabat dengan alam. Namun ketika penjajah Belanda mulai memperluas kekuasaannya ke wilayah Jawa bagian selatan pada abad ke-19, mereka melihat potensi besar di pulau terpencil ini. Letaknya strategis, dekat dengan pelabuhan Cilacap, dan terpisah oleh laut sempit yang bisa menjadi benteng alami. Awalnya Nusa Kambangan digunakan sebagai tempat eksploitasi hasil hutan, terutama kayu jati dan karet. Pemerintah Hindia Belanda membuka perkebunan, membangun gudang, dan mempekerjakan penduduk lokal sebagai buruh. Namun kemudian muncul ide yang lebih besar, sebuah gagasan yang akan mengubah wajah pulau ini selamanya. Tahun 1908, Belanda membangun penjara pertama di Nusa Kambangan, Lembaga Pemasyarakatan Batu, atau yang dulu disebut Gevangenis van Nusa Kambangan. Bangunannya kokoh, berdinding tebal dari batu kapur putih, dan dirancang khusus untuk menahan para narapidana paling berbahaya di Hindia Belanda. Mengapa Belanda memilih tempat ini? Karena isolasi alamiah pulau membuat siapapun sulit melarikan diri. Ombak besar di selatan, hutan lebat di tengah, dan segara anakan di utara menjadikannya benteng sempurna. Pada awalnya, Pulau Nusa Kambangan ditetapkan sebagai monumen alam berdasarkan Staatsblad van Nederlands India tahun 1923. Nomor 382. Dalam dokumen tersebut dijelaskan batas-batas wilayah Nusa Kambangan. Di utara berbatasan dengan Teluk Penyu, di timur dengan Samudra Hindia, di selatan dengan lahan mercusuar Karang Tengah, dan di barat dengan gugusan pulau karang seperti Wijaya Kusuma dan Karang Bolong yang kemudian dikenal sebagai Monumen Alam Nusa Kambangan Timur. Menurut Unggal Wibowo dalam bukunya Nusa Kambangan, dari Pulau Bui menuju Pulau Wisata, gagasan awal menjadikan Nusa Kambangan sebagai pulau penjara bermula dari rencana pembangunan benteng pertahanan pada tahun 1861. Dalam proses pembangunan benteng itu, pemerintah kolonial memanfaatkan tenaga kerja dari para napi. Dari sinilah cikal bakal penggunaan Nusa Kambangan sebagai tempat pembuangan dan hukuman bagi para tahanan dimulai. Keberhasilan pemerintah Hindia Belanda dalam mengawasi dan mengamankan para napi selama pembangunan benteng menjadikan Pulau Nusa Kambangan resmi ditetapkan pada tahun 1908 sebagai penal koloni atau koloni hukuman. Setelah Indonesia merdeka, status tersebut tetap dipertahankan. Bahkan, pemerintah Republik Indonesia memperketat pengamanan karena Nusa Kambangan dijadikan tempat penampungan bagi pelaku kejahatan berat. Disinilah mereka menempatkan para narapidana kriminal berat, tapi juga tahanan politik, orang-orang yang dianggap menentang kekuasaan kolonial. Beberapa catatan menyebutkan, sejumlah aktivis pergerakan kemerdekaan dan tokoh pribumi yang kritis terhadap Belanda pernah dibuang ke pulau ini bersama para buruh pemberontak dan tahanan dari Jawa Tengah. Hari-hari di Nusa Kambangan pada masa itu berat dan sunyi. Para tahanan bekerja membersihkan hutan, membuka jalan, dan menebang pohon jati untuk kebutuhan pemerintah kolonial. Udara lembab, nyamuk dan lintah menjadi teman harian, sementara penjaga Belanda memegang cambuk dan senapan. Namun bagi penguasa kolonial, Nusa Kambangan adalah simbol ketertiban, tempat di mana mereka dapat menunjukkan kekuasaan mutlak atas tubuh dan jiwa para tahanan. Tahun demi tahun, pulau ini semakin tertutup. Pemerintah Hindia Belanda membangun jalan penghubung dari utara ke selatan, mendirikan rumah dinas, gudang logistik, dan dermaga kecil. Satu demi satu penjara baru mulai direncanakan, menjadikan Nusa Kambangan sebagai kompleks penjara
terpadu pertama di Asia Tenggara pada masanya. Namun di luar tembok-tembok itu, kehidupan sipil tetap berjalan. Sebagian penduduk Pejagan tetap bertahan di sisi barat laut, membangun rumah bambu dan ladang kecil di tepi hutan. Mereka memandang dengan heran tembok tinggi yang kini berdiri di tanah mereka. Sedikit demi sedikit, ruang hidup mereka menyempit. Menjelang tahun 1930-an, Belanda mulai memperluas fungsi Nusa Kambangan sebagai tempat isolasi, penyakit menular dan tahanan keras kepala. Catatan arsip kolonial menyebut, beberapa narapidana dari Surabaya dan Semarang dikirim ke sana karena dianggap terlalu berbahaya untuk ditahan di daratan Jawa. Pada masa kolonial, beberapa lembaga pemasyarakatan baru dibangun untuk menampung jumlah tahanan yang terus meningkat. Muncullah nama-nama seperti Lapas Permisan. Dibangun pada tahun 1908, Lapas Permisan merupakan lembaga pemasyarakatan pertama yang berdiri di Pulau Nusa Kambangan. Terletak di dekat pesisir selatan pulau, lapas ini sejak awal difungsikan sebagai tempat pembinaan bagi narapidana dengan kasus-kasus berat, seperti pembunuhan dan perampokan. Setelah menjalani proses revitalisasi, Lapas Permisan kini berstatus medium security dengan kapasitas ideal sekitar 400 orang. Namun berdasarkan data Juni 2022, jumlah penghuni mencapai 443 narapidana. Sebagai bagian dari upaya pembinaan dan reintegrasi sosial, Lapas Permisan menyelenggarakan berbagai program kemandirian, antara lain pembuatan sabun, kaligrafi, pertukangan kayu, sablon, menjahit, bakery, hingga membatik. Program-program ini dirancang untuk membekali warga binaan dengan keterampilan praktis yang dapat menjadi bekal berharga ketika mereka kembali ke masyarakat. Lapas Batu dibangun tahun 1925, Lapas Batu dikenal sebagai lapas dengan tingkat keamanan super maximum security. Lapas ini menampung narapidana kasus berat, terutama pengedar dan bandar narkoba. Pembinaannya dilakukan bertahap, mulai dari pembinaan awal, lanjutan, hingga pembinaan akhir menjelang habis masa pidana. Program pembinaan mencakup dua aspek utama, kepribadian dan kemandirian, dengan fasilitas yang mendukung kedua bidang tersebut. Lapas Besi dibangun tahun 1929, Lapas Besi memiliki kapasitas sekitar 1.200 narapidana. Dengan sistem maximum security, lapas ini diperuntukkan bagi narapidana kasus berat, khususnya penyalahgunaan narkotika. Bangunannya permanen dan dirancang untuk menunjang keamanan tinggi serta pelaksanaan pembinaan yang ketat. Lapas Kembang Kuning pasca kemerdekaan, pada tahun 1950 didirikan Lapas Kembang Kuning, salah satu lembaga pemasyarakatan di Pulau Nusa Kambangan yang berstatus medium security dengan kapasitas sekitar 1.000 orang. Sejak berdirinya, lapas ini telah mengalami 3 kali renovasi besar, yaitu pada tahun 1950, 1967, serta 1982 sampai 1983, guna menyesuaikan kebutuhan dan peningkatan fasilitas pembinaan. Terletak di bagian tengah Pulau Nusa Kambangan, Lapas Kembang Kuning difungsikan untuk menampung narapidana dengan kasus penyalahgunaan narkotika, tahanan umum, serta pekerja rehabilitasi. Sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan modern, lembaga ini juga menyediakan berbagai fasilitas pembinaan yang berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar para warga binaan dapat kembali ke masyarakat dengan bekal keterampilan dan kesadaran baru. Namun, sejarah tak pernah berhenti bergerak. Perairan selat yang memisahkan Kabupaten Cilacap dan Pulau Nusa Kambangan pernah menjadi saksi bisu peristiwa besar pada masa Perang Dunia Kedua tahun 1942. Ketika serangan demi serangan dilancarkan oleh pasukan Jepang,
kekuasaan Belanda di Hindia Timur pun mulai goyah. Saat Jepang akhirnya masuk ke Indonesia pada tahun 1942, pemerintahan kolonial Belanda runtuh dan Pulau Nusa Kambangan beralih tangan tanpa perlawanan berarti. Tentara Jepang mengambil alih seluruh fasilitas penjara yang ada di pulau itu, lalu menggunakannya untuk menahan tawanan perang serta pekerja paksa. Banyak di antara mereka tak pernah kembali. Kesaksian dari masa itu menyebutkan bahwa sebagian tahanan dikirim ke tambang batu kapur di bagian timur pulau, sementara lainnya dipaksa membangun benteng pertahanan di sepanjang pesisir selatan. Kekejaman penjajahan memang berganti wajah, namun penderitaan manusia tetap sama. Ketika bendera merah putih pertama kali berkibar di atas Pulau Nusa Kambangan pada tahun 1945, udara kemerdekaan terasa berbeda di sini. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada perayaan besar. Hanya suara burung dan debur ombak yang menjadi saksi bahwa pulau pembuangan itu kini berada di bawah kuasa bangsa sendiri. Namun di balik euforia kemerdekaan, Indonesia muda menghadapi tugas besar, membangun kembali sistem hukum dan pemerintahan yang masih rapuh. Dan di tengah kekacauan politik pasca penjajahan, Nusa Kambangan tetap berdiri, seolah menunggu peran barunya dalam sejarah bangsa. Pasca kemerdekaan Pulau Nusa Kambangan kembali aktif digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai lembaga pemasyarakatan nasional. Bangunan-bangunan peninggalan Belanda dipertahankan, hanya diganti benderanya. Sementara itu, para penjaga yang dulu orang Belanda digantikan oleh warga pribumi, banyak di antaranya adalah bekas pejuang kemerdekaan atau pegawai kehakiman. Berdasarkan tesis Gerakan DITII di Sulawesi Selatan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo tahun 2019 menyebutkan bahwa menjelang akhir tahun 1945, ketika Republik Indonesia baru beberapa bulan memproklamasikan kemerdekaannya, situasi keamanan di Jawa masih genting. Banyak bekas tahanan politik dan pejuang kemerdekaan yang sebelumnya ditangkap pemerintah kolonial Belanda masih tersebar di berbagai penjara, termasuk di Pulau Nusa Kambangan. Dalam konteks inilah Abdul Kahar Muzakar, yang saat itu menjabat sebagai salah satu perwira muda dalam lingkungan Tentara Republik Indonesia, memperoleh izin resmi dari Markas Besar Tentara untuk membebaskan para tahanan di Nusa Kambangan dan Cilacap. Menurut catatan akademik, pada Desember 1945, Kahar mendapat perintah membebaskan sekitar 800 tahanan politik dari berbagai daerah, seperti Sulawesi, Kalimantan, Aceh, dan Maluku. Para tahanan tersebut kebanyakan adalah orang-orang yang pernah berjuang melawan kolonialisme dan memiliki pengalaman tempur. Setelah dibebaskan, Kahar memimpin mereka menuju Yogyakarta, yang pada saat itu menjadi ibu kota Republik. Di sebuah daerah bernama Pingit, ia mendirikan pusat pelatihan militer untuk para mantan tahanan itu. Sebuah penelitian mencatat, Kahar Muzakar kemudian membawa ratusan tahanan itu ke Yogyakarta dan melatih mereka menjadi pasukan sukarela di bawah komandonya. Sementara itu, berdasarkan Brill, Islamic Modernities in Southeast Asia 2011, juga menyebutkan bahwa pasukan yang dilatih oleh Kahar inilah yang kelak berperan dalam berbagai operasi militer mempertahankan kemerdekaan di Jawa dan Sulawesi. Mereka turut memperkuat barisan pertahanan Republik menghadapi serangan-serangan Belanda yang mencapai puncaknya pada masa serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Dalam konteks sejarah panjang perjuangan Indonesia, pembebasan tahanan Nusa Kambangan ini bukan hanya tindakan kemanusiaan, tetapi juga bagian dari strategi besar Kahar Muzakar dalam membangun kekuatan militer rakyat yang disiplin dan terlatih. Di masa-masa awal Republik, penjara di Nusa Kambangan menjadi tempat menahan berbagai kelompok, penjahat kriminal berat, tahanan politik, dan kadang bahkan mereka yang dituduh berpihak pada penjajah. Pulau itu menjadi cermin dari pergulatan bangsa muda yang masih belajar menegakkan hukum dan keadilan. Tahun-tahun berikutnya,
Indonesia memasuki masa penuh gejolak. Pemberontakan muncul di berbagai daerah yang menantang otoritas pusat. Sebagian dari mereka dikirim ke Nusa Kambangan. Tidak semuanya pelaku kejahatan dalam arti hukum, melainkan orang-orang yang dianggap berbahaya bagi negara. Disinilah kembali seperti masa kolonial, penjara menjadi alat kekuasaan, tempat mengamankan yang berbeda pendapat. Bukan hanya mereka yang melanggar hukum pidana. Pada masa Hindia Belanda, pembinaan narapidana lebih difokuskan pada pemanfaatan tenaga kerja. Para napi bekerja di sektor perkebunan, terutama karet, serta di proyek-proyek pembangunan rumah dan jalan. Hal ini tercatat dalam laporan resmi pemerintah kolonial seperti Verslag over de hervormingen van het gevangeniswezen in Nederlands India 1916 sampai 1920 dan 1921 sampai 1922. Setelah Indonesia merdeka, sistem pembinaan berubah secara mendasar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pembinaan kini menekankan pada perbaikan kepribadian, penghormatan hak asasi manusia, serta persiapan reintegrasi sosial. Fungsi pemasyarakatan meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan, pengamanan, dan pengawasan terhadap warga binaan dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Pulau yang dulu sepi itu kini menjadi kompleks pemasyarakatan dengan pengawasan ketat. Namun kehidupan sipil masih tetap ada. Keluarga para sipir tinggal di rumah-rumah dinas sederhana dan anak-anak mereka bersekolah di SD kecil di tepi hutan. Dari dermaga kecil di sisi utara, kapal kayu setiap hari mengangkut kebutuhan logistik, beras, bahan bangunan, obat, dan surat kabar. Masyarakat sekitar menyebut pulau itu tanah larangan. Tidak semua orang boleh datang, bahkan warga Cilacap pun hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Garis hijau hutan yang memanjang di balik kabut. Hanya petugas berseragam, para napi, dan keluarganya yang tahu kehidupan di dalamnya. Pada masa itu, sistem pemasyarakatan Indonesia masih sederhana. Belum ada konsep pembinaan seperti sekarang. Penjara lebih dipahami sebagai tempat hukuman, bukan perbaikan. Namun di tengah keterbatasan, para sipir dan pejabat kehakiman berusaha menanamkan nilai baru. Bahwa setiap narapidana, betapapun berat dosanya, tetap manusia yang punya hak untuk menebus kesalahannya. Di tengah masa transisi politik tahun 1950 sampai 1960-an, Nusa Kambangan menjadi saksi bagi banyak kisah manusia yang datang dan pergi. Sebagian besar tidak dikenal sejarah. Orang-orang kecil, buruh, petani, perampok, dan pembunuh. Tapi di antara mereka juga ada tokoh-tokoh penting, mantan pejuang, aktivis partai, bahkan pejabat yang jatuh karena politik. Dan menjelang pertengahan 1960-an, badai besar politik nasional mulai mengguncang, sejarah berputar, dan Nusa Kambangan kembali memainkan peran lamanya. Penjara bagi manusia dan bagi ingatan bangsa. Pada tahun 1965 menjadi garis patah dalam sejarah Indonesia. Satu peristiwa yang mengubah wajah politik, sosial, dan kemanusiaan bangsa. Di Jakarta, 6 jenderal diculik dan dibunuh. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September, G30S. Tak lama setelahnya, kekuasaan berpindah tangan. Jenderal Soeharto mengambil kendali atas militer dan pemerintahan, sementara Partai Komunis Indonesia, partai terbesar ketiga di dunia kala itu, dinyatakan sebagai dalang pemberontakan. Lalu dimulailah babak paling kelam, pemburuan, penangkapan, dan pembunuhan massal terhadap siapapun yang dianggap komunis. Ratusan ribu orang dibunuh tanpa pengadilan. Ratusan ribu lainnya ditahan bertahun-tahun tanpa proses hukum. Dan sebagian dari mereka dikirim ke pulau-pulau terpencil. Pulau Buru di Maluku, Pelantungan di Jawa Tengah, dan Nusa Kambangan di selatan Jawa. Pulau itu kembali menjadi simbol ketakutan. Nama Nusa Kambangan diucapkan dengan suara pelan, seolah mengandung kutukan.
Bagi sebagian orang, itu adalah tempat tanpa pulang. Kapal kayu dari Cilacap berangkat setiap beberapa minggu, membawa para tahanan politik, orang-orang yang dituduh simpatisan PKI, anggota organisasi sayap, guru, wartawan, buruh, bahkan seniman dan petani. Sebagian besar dari mereka tidak tahu kemana akan dibawa. Mereka hanya tahu perjalanan itu bisa berarti akhir dari segalanya. Begitu tiba di dermaga Pulau Nusa Kambangan, mereka disambut dengan teriakan komando dan suara rantai. Tubuh mereka digiring dalam barisan panjang, mata ditutup kain hitam, tangan terikat. Bagi banyak orang, itulah awal dari penahanan tanpa batas. Sebagian tidak pernah kembali. Sebagian lain baru dibebaskan belasan tahun kemudian, tanpa surat keputusan pengadilan. Pada masa itu, hampir seluruh kompleks lembaga pemasyarakatan di Nusa Kambangan dipenuhi tahanan politik. Lembaga pemasyarakatan Permisan menjadi tempat penahanan bagi para tahanan politik pria, buruh, aktivis, dan anggota organisasi seperti Lekra serta Pemuda Rakyat. Sementara itu, Lembaga Pemasyarakatan Kembang Kuning menampung perempuan dan tahanan administratif. Mereka yang ditahan tanpa melalui proses pengadilan. Penahanan ini bersifat preventif, bukan hukuman, karena dianggap berpotensi menjadi ancaman bagi negara di masa depan, seperti dalam kasus keamanan nasional, terorisme, atau imigrasi ilegal. LP Karanganyar difungsikan sebagai tempat interogasi, sedangkan LP Gliger menjadi lokasi kerja paksa di kebun dan hutan. Para tahanan hidup di bawah pengawasan yang sangat ketat. Setiap hari dimulai dengan apel pagi, kerja wajib, dan pemeriksaan rutin. Banyak di antara mereka yang diperintahkan menebang kayu di hutan, membuat jalan, atau bekerja di kebun karet peninggalan Belanda. Namun di tengah kerja paksa dan kehidupan keras itu, tumbuh pula benih solidaritas yang luar biasa. Para tahanan saling berbagi makanan, pengetahuan, bahkan doa lintas agama. Di balik jeruji, sebagian dari mereka diam-diam belajar membaca, menulis, dan berdiskusi tentang arti kemanusiaan. Beberapa catatan kecil berhasil diselundupkan keluar dari pulau. Dalam tulisan-tulisan itu, mereka menggambarkan bagaimana rasa lapar, kesepian, dan ketidakpastian membuat manusia nyaris kehilangan jati diri. Namun justru di sanalah mereka menemukan makna paling dalam dari kebebasan batin. Seorang penyintas menulis, "Di Nusa Kambangan, kami belajar bahwa penjara sesungguhnya bukan tembok, melainkan rasa takut yang ditanamkan agar manusia berhenti berpikir." Seiring berjalannya waktu, pemerintahan Orde Baru memperkuat sistem penjara di Nusa Kambangan. Pulau itu secara resmi dijadikan wilayah tertutup di bawah kendali Kementerian Kehakiman. Tidak sembarang orang diizinkan masuk, bahkan wartawan dan lembaga internasional pun dilarang. Fungsi lembaga-lembaga pemasyarakatan di sana pun diubah. Sebagian ditujukan untuk tahanan politik, Tapol kategori B dan C. Mereka yang tidak terlibat langsung, tetapi dicurigai mendukung PKI. Sebagian lainnya menampung narapidana kriminal berat, seperti pembunuh, perampok, dan koruptor. Maka di satu pulau yang sama, berbaurlah dua dunia. Dunia orang-orang yang bersalah secara hukum, dan dunia orang-orang yang hanya bersalah karena berpikir berbeda. Bagi rezim Orde Baru, Nusa Kambangan bukan sekadar penjara, melainkan alat politik. Pulau itu dijadikan simbol kekuasaan dan peringatan hidup bahwa negara berhak menghukum siapapun yang dianggap mengancam stabilitas. Selama puluhan tahun, nama Nusa Kambangan digaungkan dalam propaganda keamanan nasional sebagai tempat bagi penjahat dan pengkhianat bangsa. Meski hidup di bawah pengawasan ketat, kehidupan di Nusa Kambangan tetap berjalan. Para sipir dan keluarganya tinggal di kompleks kecil yang memiliki toko koperasi, sekolah dasar, dan tempat ibadah sederhana. Anak-anak mereka tumbuh di tengah bayang-bayang penjara, bermain di tepi pantai sambil memandangi pagar kawat tinggi di kejauhan. Bagi warga sipil yang bekerja di sana, Nusa Kambangan bukanlah penjara, melainkan rumah. Mereka hidup berdampingan dengan para narapidana dalam jarak yang selalu dijaga. Tetapi hubungan itu tak lepas dari sentuhan kemanusiaan. Ada kisah tentang napi yang membantu membangun rumah petugas, atau tukang kebun penjara yang menanam sayuran
untuk dibagikan kepada keluarga sipir. Hidup di pulau itu seolah menciptakan dunia kecil yang terpisah dari Indonesia. Sebuah masyarakat yang hidup di bawah aturan, ketakutan, dan harapan yang sama. Menjelang akhir 1970-an, tekanan dari dunia internasional semakin kuat. Berbagai lembaga HAM menyoroti praktik penahanan tanpa pengadilan di Indonesia. Perlahan pemerintah mulai membebaskan tahanan politik. Sebagian besar dari mereka meninggalkan Nusa Kambangan dengan tubuh renta dan luka batin yang tak pernah sembuh. Namun bagi para penyintas, pulau itu tetap menjadi simbol penderitaan sekaligus keteguhan. Beberapa di antara mereka menulis kesaksian tentang kekerasan, kehilangan dan ketabahan manusia dalam menghadapi kekuasaan yang sewenang-wenang. Bagi mereka, Nusa Kambangan bukan sekadar pulau, melainkan ruang ingatan. Tempat di mana negara pernah mengurung rakyatnya sendiri. Namun di balik sunyi dan derita, justru tumbuh keberanian untuk tetap menjadi manusia. Kini, ketika kita mendengar nama Nusa Kambangan, yang terlintas mungkin adalah penjara berpengamanan tinggi, tempat bagi narapidana paling berbahaya, pelaku terorisme, koruptor, dan pembunuh. Namun di balik tembok kokoh dan kawat berduri itu, tersimpan lapisan sejarah yang jauh lebih dalam. Kisah panjang tentang bagaimana kekuasaan dan kemanusiaan saling menguji. Sejak masa kolonial hingga Orde Baru, Nusa Kambangan selalu menjadi cermin bangsa ini. Ia memperlihatkan sisi gelap kekuasaan, namun juga memantulkan cahaya kecil dari manusia-manusia yang bertahan dalam keputusasaan. Pulau ini bukan sekadar titik di peta Indonesia, melainkan bab panjang dalam perjalanan kita memahami arti kebebasan. Pada tahun 1996, bahkan sebelum gelombang reformasi bergulir, pemerintah sempat membuka Nusa Kambangan untuk umum sebagai destinasi wisata terbatas. Meski demikian, statusnya sebagai pulau penjara tetap dipertahankan. Setelah tumbangnya rezim Orde Baru pada 1998, angin perubahan pun berembus hingga ke pulau ini. Tempat yang selama puluhan tahun tertutup dan dijaga ketat itu perlahan mulai dibuka, baik dalam sistem hukum maupun pengelolaan lembaga pemasyarakatan. Beberapa tahun kemudian, Nusa Kambangan sempat menjadi tempat penampungan pengungsi internasional. Sekitar 140 pengungsi asal Afghanistan ditahan di sana setelah kapal mereka tenggelam pada 17 Agustus 2001 dalam perjalanan menuju Pulau Christmas, Australia. Namun pada 19 September 2001, lebih dari 90 orang diantaranya berhasil melarikan diri menggunakan perahu nelayan kecil dan diyakini berlayar menuju Australia. Memasuki era baru, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM yang telah direstrukturisasi mulai merancang sistem pemasyarakatan modern. Penjara tidak lagi dipandang sebagai tempat pembalasan, melainkan sebagai sarana pembinaan, penegakan hukum, dan keadilan. Dengan posisi strategis dan fasilitas yang luas, Nusa Kambangan kemudian ditetapkan sebagai pusat lembaga pemasyarakatan kelas 1 di Indonesia, menampung narapidana berisiko tinggi dari seluruh Nusantara. Namun bagi banyak orang, nama Nusa Kambangan tetap menimbulkan rasa gentar. Bukan hanya karena tembok dan kawat berdurinya, tetapi karena sejarah panjangnya sebagai simbol kekuasaan yang menahan, bukan sekadar memasyarakatkan. Pada 17 Juli 2006, gempa berkekuatan 7,7 mengguncang lepas pantai Jawa Barat dan memicu tsunami yang menghantam pesisir selatan, termasuk Nusa Kambangan. Sedikitnya 11 penduduk desa hilang dan 8 orang tewas. 2 diantaranya tahanan di lapas Permisan. Sebanyak 15 narapidana dinyatakan hilang, menunjukkan betapa rapuhnya kehidupan di pulau yang tampak terisolasi itu. Kini, Pulau Nusa Kambangan menampung 7 lembaga pemasyarakatan aktif dengan fungsi dan tingkat keamanan yang berbeda. Lapas Permisan menjadi yang tertua, berdiri sejak masa kolonial Belanda, kini menampung narapidana kasus kriminal berat. Lapas Kembang Kuning difokuskan bagi narapidana berisiko rendah, mereka yang menjelang bebas dan telah menunjukkan perubahan perilaku. Sementara Lapas Batu dikenal sebagai penjara super maksimum security, tempat bagi terpidana mati dan pelaku terorisme. Lapas Besi dan Lapas Pasir Putih berstatus maximum security, dengan sistem pengamanan berlapis dan isolasi ketat.
Lapas Karanganyar difokuskan pada pembinaan kerja dan pendidikan, sedangkan Lapas Narkotika Nusa Kambangan menampung pelanggar hukum kasus narkotika dan menjalankan program rehabilitasi. Dengan sistem terpadu ini, Nusa Kambangan menjadi kompleks pemasyarakatan paling lengkap di Indonesia, menampung berbagai kategori narapidana, dari pengguna narkoba hingga koruptor, dari pembunuh hingga pelaku terorisme. Namun, modernisasi itu belum sepenuhnya menghapus citra lamanya. Bagi masyarakat, Nusa Kambangan tetap dikenal sebagai pulau akhir, tempat seseorang menjalani hukuman terakhir, baik secara hukum maupun kehidupan. Sejak awal 2000-an, nama Nusa Kambangan kembali menjadi sorotan dunia, bukan karena politik atau pemberontakan, tetapi karena pelaksanaan hukuman mati. Pemerintah Indonesia menetapkan pulau ini sebagai lokasi utama eksekusi bagi terpidana kasus berat, narkotika, pembunuhan berencana, dan terorisme. Eksekusi dilakukan di lapangan tembak Lapas Besi dan Pasir Putih pada malam hari di bawah pengamanan ketat aparat kepolisian dan militer. Jadwal dan identitas para terpidana selalu dirahasiakan. Dari sinilah dunia kembali menatap Nusa Kambangan. Dari kasus Bali 9, Amrozi, dan kawan-kawan, hingga Mary Jane Veloso yang eksekusinya sempat ditunda. Bagi sebagian orang, ini adalah wujud ketegasan hukum Indonesia. Bagi yang lain, bayangan kelam tentang kematian di Pulau Sunyi di selatan Jawa. Dalam kunjungan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan ke Nusa Kambangan pada 23 November 2023, Teguh Nugroho, Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan, menjelaskan bahwa pembinaan di pulau ini mencakup 3 aspek utama: kepribadian, keagamaan, dan kemandirian. Pembinaan keagamaan dijalankan dengan menyediakan tempat ibadah sesuai agama masing-masing narapidana. Pembinaan kemandirian diwujudkan melalui kegiatan perkebunan, pertanian, membatik, pembuatan sabun, musik, hingga kerja sosial di lingkungan lapas. Sistem keamanan diatur dalam 3 tingkatan. Super Maximum Security bagi napi berisiko tinggi, Maximum Security bagi napi yang mulai menunjukkan perubahan, Medium Security bagi napi berkelakuan baik. Evaluasi dilakukan setiap 6 bulan. Narapidana yang menunjukkan perubahan positif dapat dipindahkan ke tingkat keamanan lebih rendah. Untuk kebutuhan dasar, para napi mendapatkan pemeriksaan kesehatan harian dan jatah makan 3 kali sehari dengan biaya sekitar Rp18.000 per orang. Koperasi narapidana turut menyediakan kebutuhan tambahan harian bagi warga binaan. Dalam kesempatan yang sama, mahasiswa juga mewawancarai seorang narapidana di Lapas Permisan. Ia menjalani hukuman seumur hidup atas kasus perampokan emas di Palembang pada tahun 2017 yang menewaskan korban. Sebelum ditangkap, saya petani, katanya lirih. Tekanan ekonomi dan teman membuat saya salah jalan. Kini ia merasa pembinaan di Nusa Kambangan membantunya mendekatkan diri kepada Tuhan dan memperbaiki diri. Rutinitasnya dimulai sejak pagi dengan ibadah, sarapan, kegiatan bertani, membatik, hingga kerja sosial. Malam hari ia menutupnya dengan doa dan istirahat. Bagi banyak warga binaan, kehidupan di balik jeruji Nusa Kambangan adalah perjalanan panjang menuju penyesalan, pembelajaran, dan harapan akan kesempatan kedua. Meski dikenal sebagai pulau penjara, Nusa Kambangan tetap memiliki kehidupan sipil. Sekitar 3.000 penduduk tinggal di sana, di luar petugas dan keluarga napi. Sebagian besar berasal dari Jawa, namun ada yang menyebut diri sebagai keturunan suku Pejagan, penduduk asli pulau sebelum masa kolonial. Mereka hidup dari laut dan hutan, menjadi nelayan, petani kelapa, pekerja perkebunan, hingga operator kapal di Pelabuhan Wijayapura. Namun hidup di sana tidak mudah. Setiap aktivitas harus dilaporkan kepada petugas keamanan. Bagi anak-anak pulau, pagar tinggi dan penjaga bersenjata adalah pemandangan biasa. Penjara bukan ancaman, melainkan bagian dari keseharian. Selain menjadi pulau penjara, Nusa Kambangan juga menyimpan hutan tropis seluas sekitar 200 km persegi. Rumah bagi lutung, kijang, dan burung langka.
Kekayaan ini sempat terancam oleh penebangan liar pada awal 2000-an, sebelum akhirnya pemerintah membentuk tim terpadu pengamanan hutan Nusa Kambangan, melibatkan TNI, Polri, Kemenkumham, dan Dinas Kehutanan. Kini, hutan kembali dijaga meski bekas luka eksploitasi masih tampak di lereng bukitnya. Di antara barak dan pos penjagaan, alam tetap tumbuh, seolah mengingatkan bahwa kebebasan sejati milik alam tak pernah benar-benar terkunci. Kini, Nusa Kambangan bukan sekadar tempat hukuman, tetapi juga laboratorium sistem pemasyarakatan Indonesia. Berbagai program pembinaan dijalankan, pendidikan kejuruan, pelatihan kerja, hingga penguatan spiritual lintas agama. Namun bayangan masa lalu tetap menghantui. Bagi sebagian penyintas 1965, Nusa Kambangan adalah simbol luka lama, tentang bagaimana negara bisa menindas, sekaligus memberi ruang bagi penyesalan dan pengampunan. Nusa Kambangan adalah cermin hati bangsa, tulis seorang mantan tahanan. Di sana ada besi, rantai, dan air laut yang memisahkan manusia dari manusia. Tapi juga ada pohon jati yang tumbuh di atas luka. Hingga kini, kapal dari dermaga Wijayapura masih rutin menyeberangi selat sempit menuju Nusa Kambangan. Perjalanan hanya 10 menit, namun terasa seperti berpindah dunia, dari hiruk-pikuk kota Cilacap menuju keheningan Pulau Penjara. Nusa Kambangan tetap berdiri, menyimpan kisah lebih dari 100 tahun. Dari masa kolonial, revolusi, tragedi politik, hingga reformasi dan hukum modern. Ia adalah pulau sejarah dan pengampunan, tempat bangsa ini berkali-kali diingatkan akan makna kebebasan, keadilan, dan kemanusiaan. Dan mungkin ketika suatu hari kita menatap Laut Selatan dari Cilacap, kita akan melihat siluet hijau Nusa Kambangan di Cakrawala, bukan hanya sebagai pulau penjara, tetapi sebagai cermin perjalanan panjang bangsa Indonesia, dari gelap menuju terang.